Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Halo, para pecinta film tapi males nonton film. Balik lagi sama gua Guntur di konten ceritain film. Di konten kali ini, gua bakal nyeritain film yang berjudul The Jungle Book tahun 2016. Film ini live action dari film kartunnya ya. Film The Jungle Book ini disutradarai oleh Jon Favreau. Film yang diadaptasi dari buku dengan judul yang sama karya Rudyard Kipling. Sinopsis film ini mengisahkan seorang anak rimba bernama Mowgli yang dibesarkan oleh seekor serigala dan kawanannya. Mowgli akhirnya meninggalkan kawanan serigala yang membesarkannya demi menyelamatkan semua serigala yang sudah dianggap keluarga. Karena Mowgli diburu oleh seekor harimau yang memiliki dendam pribadi di masa lalu pada dia. Apakah Mowgli dapat melawan harimau itu? Ya udah, gaskeun lah, jangan kebanyakan spoiler di awal karena video ini isinya spoiler semua. Ya udah, yuk gaskeun. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak dan segerombolan anak serigala yang dikejar oleh macan kumbang. Anak itu bernama Mowgli. Karena Mowgli tidak bisa berlari secepat serigala, akhirnya Mowgli pun diterkam oleh macan kumbang. Macan kumbang itu bernama Bagheera. Tapi Bagheera melepaskan Mowgli karena sebenarnya mereka hanya sedang berlatih supaya bisa kabur dari predator yang mau memangsanya. Bagheera adalah macan kumbang yang menemukan Mowgli ketika bayi. Lalu Bagheera menitipkan Mowgli kepada kawanan serigala untuk dibesarkan. Mowgli dibesarkan oleh seorang serigala bernama Raksha. Raksha menjadi ibu dari Mowgli dan membesarkan Mowgli bersama anaknya yang lain. Kawanan serigala itu dipimpin oleh serigala bernama Akila. Serigala bertumbuh dengan cepat dan menjadi dewasa, sedangkan si Mowgli ini tumbuh dengan lambat. Dan itu membuat Mowgli sedih karena dia masih dianggap anak kecil oleh kawanan serigala. Ya nggak salah juga sih, ya kan si Mowgli kan manusia, ya wajar aja pertumbuhannya beda. Singkat cerita, musim kemarau yang panjang akhirnya tiba. Persediaan air di hutan menipis dan hanya ada satu sumber air yang masih bisa menyediakan air di hutan itu. Tempat itu disebut Peace Rock atau batu perdamaian. Dan air di sana disebut air perdamaian. Di tempat itu tidak ada yang boleh berburu. Di sana semuanya harus damai. Pemangsa dan yang dimangsa harus berdamai dan itu adalah hukum rimba yang harus dihormati. Saat Mowgli datang ke sana, dia menjadi bahan gibah para hewan karena dia satu-satunya manusia yang hidup bersama hewan. Mowgli mengambil air dengan menggunakan sebuah batok atau apalah itu, ya semacam timba lah. Dan para hewan pun merasa aneh dengan cara yang dilakukan oleh Mowgli. Kemudian Akila datang dan melarang Mowgli menggunakan alat untuk mengambil air. Akila bilang dilarang menggunakan tipu muslihat. Mowgli pun harus minum dengan cara serigala karena dia adalah bagian dari serigala. Ya padahal kan itu bukan tipu muslihat, tapi ya sewajarnya manusia aja gitu minum, pakai akal gitu. Beda lah sama serigala. Oke lanjut. Tiba-tiba suasana menjadi mencekam karena kedatangan harimau yang bernama Shere Khan. Shere Khan sangat membenci manusia karena dia pernah diserang oleh manusia. Shere Khan sangat ingin membunuh Mowgli karena dia punya dendam pribadi pada Mowgli. Tapi Akila memperingati Shere Khan kalau mereka saat ini sedang berada di air perdamaian dan tidak ada yang boleh melukai siapapun. Shere Khan memperingati Akila kalau Mowgli sangat berbahaya jika dia sudah besar.
Dan Shere Khan akan membunuh Mowgli saat musim hujan datang, saat batu perdamaian sudah tenggelam ke dasar sungai. Saat itulah perdamaian sudah tidak ada dan mereka diperbolehkan berburu lagi. Shere Khan juga mengancam jika Akila dan kelompoknya menghalangi Shere Khan, dia tidak akan segan-segan membantai kelompoknya. Lalu Shere Khan pun pergi. Waktu pun berlalu, akhirnya musim hujan pun tiba. Batu perdamaian pun sudah terendam. Kondisi di sarang serigala kacau dan terjadi perdebatan sengit karena para serigala khawatir Shere Khan akan menyerang sarang mereka. Lalu Mowgli pun mendatangi para serigala yang lagi rapat dan bilang dia akan pergi. Mowgli tidak mau ada yang terluka karena dia. Tapi Raksa melarang Mowgli pergi karena Raksa sudah menganggap Mowgli sebagai anak kandungnya sendiri. Bagheera pun datang untuk mengantar Mowgli kembali ke desa manusia. Tapi Raksa tetap tidak mau Mowgli pergi. Dengan diyakinkan oleh Akila bahwa ini adalah pilihan terbaik supaya Mowgli bisa selamat, akhirnya Raksa ikhlas lillahi ta'ala melepaskan Mowgli. Dan akhirnya Mowgli dan Bagheera pun pergi. Di tengah perjalanan, Mowgli dan Bagheera bertemu dengan gerombolan gajah. Bagheera menyuruh Mowgli membungkuk untuk menghormati para gajah, karena para hewan di hutan percaya kalau gajahlah yang menciptakan hutan. Merekalah yang membuat aliran air di hutan. Yang intinya mah gajah teh dianggap sebagai dewa gitu atau apalah gitu. Intinya sangat dihormati lah gitu. Lalu Mowgli dan Bagheera sampai di padang rumput. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh Shere Khan. Bagheera pun menahan Shere Khan supaya Mowgli bisa lari. Tapi sayangnya Bagheera berhasil dikalahkan oleh Shere Khan. Alhamdulillahnya Mowgli berhasil lolos dengan memanfaatkan kawanan kerbau yang lewat. Set dah nih kalau ada di kampung gua ya, nih kerbau bisa buat kurban satu kecamatan ini. Banyak banget dah. Mowgli pun menaiki salah satu kerbau yang entah menuju kemana. Shere Khan yang gagal menangkap Mowgli mendatangi sarang serigala untuk mencari Mowgli. Tapi Akila bilang kalau Mowgli sudah keluar dari kawanannya dan tidak mau memberitahu kemana Mowgli pergi. Lalu Shere Khan membunuh Akila untuk memancing Mowgli kembali ke sarang serigala. Shere Khan juga menyuruh kawanan serigala membawakan Mowgli kepadanya. Sementara itu, Mowgli yang ketiduran di atas kerbau akhirnya terbangun karena jalan yang dilewati kawanan kerbau itu longsor. Mowgli pun meloncat ke dalam sungai. Dengan menaiki pohon yang tumbang, akhirnya Mowgli sampai ke tepi sungai di dalam hutan. Di dalam hutan, dia bertemu dengan seekor ular anaconda atau piton kali ya. Pokoknya mah ular gede lah, yang bernama Ka. Ka bilang kalau dia mengenal Mowgli dan tahu asal-usulnya. Ka menceritakan kalau dulu ada seorang pengelana manusia pergi ke hutan bersama anaknya. Mereka bersembunyi di dalam gua sambil membawa red flower. Maksudnya red flower itu api ya. Jadi para hewan tuh nyebut api itu red flower gitu. Terus para hewan tuh pada takut gitu pada si red flower ini, api ini gitu, pada takut api. Oke, lanjut ke cerita. Shere Khan masuk ke dalam gua dan membunuh pengelana itu. Tapi sebelum pengelana itu almarhum, dia berhasil menyerang Shere Khan menggunakan api dan membuat Shere Khan kabur tanpa tahu kalau masih ada anak kecil yang masih hidup. Hingga akhirnya anak itu ditemukan oleh seekor macan kumbang. Ya, anak itu adalah Mowgli. Tanpa sadar, tubuh Mowgli sudah dililit oleh Ka. Saat Ka akan memangsa Mowgli, untung saja Mowgli diselamatkan oleh beruang madu dan beruang itu bernama Balu. Setelah kondisi aman, Balu meminta Mowgli mengambilkan madu yang ada di atas tebing sebagai balas budi karena Balu sudah menyelamatkan Mowgli. Anjir, nih si beruang ngebantu gara-gara ada maunya ya. Mau ngebantu tapi ada maunya. Oke, lanjut. Akhirnya Mowgli pun mau membantu Balu. Setelah berhasil mengambilkan madu, Mowgli pun pergi karena ya udah impas aja gitu. Tapi Balu mencoba menahan Mowgli. Ya kalau Mowgli pergi kan gak ada lagi gitu yang ngambilin madu buat dia. Balu meminta tolong pada Mowgli supaya diambilkan madu lagi untuk persediaan dia sebelum Balu berhibernasi karena sebentar lagi musim dingin. Perasaan gua
Beruang madu kagak berhibernasi dah. Suwe pisan nih si Balu anjir. Manfaatin pisan. Oke lanjut. Tapi Mowgli menolak karena dia harus ke desa manusia sesuai perintah Bagheera. Balu pun bilang kalau dia mengenal Bagheera dan mau mengantarkan Mowgli ke desa manusia. Mereka melakukan perjalanan sampai larut malam. Saat mereka sudah dekat dengan desa manusia, Mowgli pun ragu untuk mendekat desa manusia. Lalu Balu membuka obrolan. Selama bertahun-tahun dia mencoba mengambil madu di atas tebing itu, tapi dia gagal terus karena dia takut ketinggian gitu, jadi dia takut manjat. Nah, baru tadi siang ada yang bisa mengambil madu dengan bantuan akar, batu, kayu seperti yang dilakukan Mowgli tadi siang. Mowgli pun bilang kalau itu adalah muslihat atau trik. Bagheera dan Akila melarang itu karena itu bukan cara serigala. Tapi Balu bilang kalau jangan memperdulikan omongan mereka, lakukan dengan caramu sendiri, yaitu cara Mowgli. Kemudian Balu membuat kesepakatan dengan Mowgli kalau Balu akan membiarkan Mowgli melatih muslihatnya untuk membantu Balu mengambil madu, dan tidak akan melarang Mowgli melakukan hal-hal yang Mowgli mau. Kalau misalnya Mowgli sudah bosan dan merasa nggak ada gunanya, Balu akan mengantarkan Mowgli ke desa manusia. Mowgli pun menyetujui, tapi hanya sampai musim dingin saja. Kemudian Balu dan Mowgli bekerja sama. Mowgli belajar banyak hal dan belajar hal-hal yang tidak bisa dia pelajari sewaktu dia berada di kelompok serigala. Ya, karena kan Akila dan Bagheera melarangnya. Mowgli mencari akal supaya bisa lebih mudah mengambil madu yang berada di atas tebing. Sampai suatu hari datang Bagheera yang ternyata masih hidup. Bagheera mengajak Mowgli melanjutkan perjalanan ke desa manusia. Tapi Mowgli tidak mau. Dia menceritakan semua hal yang dialaminya setelah dia berhasil kabur dari Shere Khan. Ya, kayak dia diselamatin Balu dari ular raksasa, membantu Balu mengambil madu untuk musim dingin, membuat berbagai macam alat, dan Mowgli senang berada bersama Balu. Dia tetap kekeh gak mau pergi ke desa manusia. Setelah melihat semua barang yang dibuat Mowgli, Bagheera marah karena dia tidak mau Mowgli melakukan trik atau muslihat. Ya, yang sebenarnya mah kan yang dilakukan Mowgli itu adalah hal yang dilakukan manusia pada umumnya kan. Ya, buat bertahan hidup gitu. Itu kan yang caranya manusia. Terus Bagheera juga marah pada Balu karena dia cuma memanfaatkan Mowgli aja gitu buat ngambil madu di atas tebing. Bagheera juga memberitahu Mowgli kalau beruang madu itu nggak berhibernasi. Lalu Bagheera memaksa Mowgli ngajak Mowgli ikut ke desa manusia. Tapi Balu menyarankan Bagheera santai dulu dan jangan buru-buru karena hari sudah mulai gelap dan sebaiknya dilanjutkan besok aja gitu. Lalu Bagheera pun menyetujuinya. Ya, walaupun Bagheera cuma diem aja gitu, nggak ngomong apa-apa, tapi ya setuju aja gitu. Malam harinya Mowgli mendengar suara gajah dari kejauhan. Lalu Mowgli pergi secara diam-diam untuk mencari sumber suara gajah itu. Mowgli pun berhasil menemukan sumber suara gajahnya. Ternyata di sana ada seekor anak gajah yang terjebak di dalam lubang. Mowgli pun langsung berusaha menolong anak gajah itu dengan caranya, dengan akalnya, ya dengan kemampuannya lah gitu. Saat Mowgli mengambil tali akar yang ada di dalam goa, Bagheera terbangun dan mengikuti Mowgli. Bagheera melihat Mowgli membantu gajah dengan akalnya. Dan dari situ hati Bagheera pun mulai luluh. Kemudian Balu pun datang, menyusul dan duduk di samping Bagheera. Balu bilang kalau Mowgli istimewa, soalnya tidak ada yang pernah sedekat itu dengan gajah. Setelah membantu gajah, Mowgli berjalan menuju goa dan melewati Bagheera dan Balu yang sedari tadi menonton. Di perjalanan, Balu meminta pada Bagheera agar membiarkan Mowgli hidup di hutan dengannya, dengan caranya sendiri. Lalu Bagheera memberitahu Balu kalau Mowgli sedang diburu oleh seekor harimau. Dan harimau itu bukan harimau biasa, tapi Shere Khan. Mendengar hal itu, Balu langsung kaget. Balu menyarankan agar Mowgli dikembalikan ke kawanan serigala agar mendapat perlindungan. Karena Balu yakin kalau Mowgli dikembalikan ke desa manusia, Mowgli akan disakiti oleh manusia lainnya dan akan diajarkan untuk menyakiti para hewan. Kemudian Bagheera memberitahu Balu kalau pimpinan para serigala si Akila sudah dibunuh Shere Khan. Dan Shere Khan tidak akan berhenti sampai mendapatkan Mowgli. Desa manusia adalah tempat yang paling aman untuk Mowgli.
Bagheera memohon pada Balu agar mau membujuk Mowgli supaya mau pergi ke desa manusia. Mendengar hal itu, Balu hanya diam dan pergi menyusul Mowgli yang sedang membersihkan diri di sungai. Kemudian Balu menyuruh Mowgli untuk pergi karena dia beralasan musim dingin sudah mau tiba dan perjanjian mereka pun udah usai. Tapi Mowgli nggak mau dan ingin tetap bersama Balu karena Balu adalah teman terbaiknya. Akhirnya dengan terpaksa Balu bilang kalau Mowgli bukanlah temannya. Balu bilang dia cuma memanfaatkan Mowgli untuk mengambil madu di tebing. Dan sekarang sudah nggak butuh Mowgli lagi. Ya padahal mah si Balu ini bilang gitu teh supaya si Mowgli mau pergi gitu ke desa manusia agar Mowgli bisa selamat. Mendengar hal itu, Mowgli langsung pergi ke atas pohon. Saat Bagheera datang menemui Balu, Balu bilang itu adalah hal tersulit dan menyakitkan yang pernah dia lakukan. Saat Mowgli sedang merenung di atas pohon, dia diculik oleh kawanan monyet. Bagheera dan Balu yang menyadari Mowgli diculik langsung mengejar untuk menolong Mowgli. Mowgli dibawa ke sebuah kuil atau kota kuno atau apalah itu, pokoknya ya mirip kuil-kuil gitulah yang berada di atas tebing. Sementara itu, Balu dan Bagheera sedang berusaha memanjat tebing untuk sampai ke tempat Mowgli. Kembali ke Mowgli, Mowgli dibawa menemui pimpinan para monyet yang bernama King Louie. Louie menawarkan perlindungan pada Mowgli dengan syarat Mowgli membawakan Red Flower pada Louie. Louie memiliki segalanya, apapun yang dia mau, kayak buah-buahan, makanan, informasi. Ya segalanya lah, intinya dia kayak gangster gitu di hutan. Dia bisa dapat dengan gampang gitu kan, anak buahnya banyak. Hanya satu lagi yang dia butuhkan untuk menguasai seluruh hutan, yaitu Red Flower atau api gitu kan. Louie yakin Mowgli bisa membawakannya karena Mowgli adalah manusia. Karena manusia bisa membuat api dan mengendalikannya. Ya padahal kan si Mowgli dari kecil tinggalnya sama serigala, jadi ya dia nggak tahu sama sekali lah tentang Red Flower atau api. Jadi si Louie ini pengen jadi kayak manusia gitu, bisa ngendaliin api, mempunyai banyak akal kayak manusia gitulah. Louie juga mengajak Mowgli bekerja sama untuk menguasai hutan, tapi Mowgli bilang tidak bisa. Louie pun marah karena berpikiran Mowgli nggak mau. Ya padahal mah Mowgli emang nggak tahu soal Red Flower kan. Ya walaupun tahu juga si Mowgli pasti nggak bakalan mau sih. Lalu datang Balu mengajak ngobrol Louie untuk mengalihkan perhatian. Sedangkan Mowgli diajak kabur diam-diam oleh Bagheera. Tapi sayangnya Mowgli ketahuan oleh salah satu monyet. Dan akhirnya mereka bertiga pun dikejar oleh Louie dan kawanan monyet. Bagheera dan Balu menahan para monyet, sedangkan Mowgli dibiarkan pergi duluan. Tapi sayangnya Mowgli dihadang oleh Louie. Lalu Louie pun memberitahu Mowgli kalau Akela sudah dibunuh oleh Shere Khan. Tapi Mowgli nggak percaya gitu aja. Lalu Louie berusaha menangkap Mowgli. Alhamdulillahnya Mowgli berhasil lolos dengan loncat ke pohon, sedangkan si Louie tertimpa bangunan kuil yang roboh. Melihat kuil yang roboh, Bagheera, Balu, dan kawanan monyet langsung mencari keberadaan Mowgli dan Louie. Mowgli yang berada di atas pohon memanggil Bagheera dan menanyakan kebenaran soal kematian Akela. Bagheera pun nggak bisa menutupinya lagi dan berkata jujur. Mowgli pun kesal karena Bagheera dan Balu nggak ngasih tahu dia. Lalu Mowgli langsung bergegas menuju desa manusia dan mengambil Red Flower atau api untuk balas dendam melawan Bagheera. Mowgli pun langsung menuju sarang serigala sambil membawa sebuah obor. Mowgli tidak sadar kalau bara api dari obor berjatuhan. Sementara itu Bagheera dan Balu yang mencari Mowgli akhirnya menemukan Mowgli. Karena Mowgli terlihat dari jauh, soalnya dia kan bawa obor gitu, jadi kelihatan terang. Bagheera dan Balu bergegas menyusul Mowgli. Sementara itu, kondisi di sarang serigala dan sekitarnya terjadi kepanikan dan semua hewan berkumpul di tepi sungai. Karena ada manusia yang mendekat membawa Red Flower atau api. Saat Mowgli sampai di tepi sungai, dia menantang Shere Khan. Setelah Shere Khan muncul, dia menyuruh Mowgli berbalik untuk melihat jalan yang telah dilewatinya. Dan ternyata seluruh hutan sudah terbakar. Shere Khan menghasut semua hewan untuk menyerang Mowgli karena kini Mowgli dianggap sudah dewasa dan bisa membawa Red Flower untuk menghancurkan seluruh hutan.
Tapi kemudian Mowgli membuang obor yang dia bawa dan bilang hutan adalah rumahnya, lalu menantang Shere Khan dengan tangan kosong. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Shere Khan. Shere Khan pun bersiap untuk menyerang Mowgli. Tapi para hewan lebih berpihak pada Mowgli. Melihat hal itu, Shere Khan menantang semua hewan yang ada di sana. Walaupun mulai menyerang Shere Khan one by one. Disusul kawanan serigala termasuk Mowgli. Tapi Mowgli ditahan oleh Bagheera. Bagheera menyuruh Mowgli melawan dengan cara manusia, bukan dengan cara serigala. Karena si Mowgli ini manusia, bukan serigala. Apalagi dua serigala. Ya itulah. Mowgli pun pergi menuju hutan yang terbakar untuk menyusun rencana. Sedangkan Bagheera ikut menyerang Shere Khan. Setelah berhasil menyingkirkan para hewan yang lain, Shere Khan menyusul Mowgli ke dalam hutan yang terbakar. Dan pertarungan Mowgli dan Shere Khan pun dimulai. Dengan akalnya, Mowgli berhasil mengalahkan Shere Khan dan membuat Shere Khan terjatuh ke dalam kobaran api. Sementara itu, para hewan yang berada di tepi sungai mulai berputus asa karena kebakaran hutan mulai meluas dan tidak ada tanda-tanda dari Mowgli. Tapi tiba-tiba Mowgli muncul bersama kawanan gajah. Para gajah pun membuat bendungan di sungai dan mengalirkan air ke arah hutan yang terbakar. Api pun padam. Keesokan harinya, kehidupan hutan pun kembali seperti biasa. Mowgli kembali berlatih dengan Bagheera. Tapi kali ini dia berhasil lolos dari kejaran Bagheera karena Mowgli menggunakan caranya sendiri untuk berlari. Mowgli pun kembali ke kawanan serigala. Dan kini Mowgli tinggal bersama Baloo dan Bagheera. Lalu film pun selesai. Oke, film yang sangat family friendly. Film ini sangat bisa ditonton sama keluarga sih, bisa banget ini mah. Visualnya bagus, CGI-nya juga bagus, alur cerita juga nggak terlalu rumit. Ya walaupun ada bagian-bagian yang nggak masuk akal. Kalau di dunia nyata mah ada macan kumbang nih yang nemu bocah di hutan. Bukan diadopsi lah ya, pasti dimakan juga tuh bocah sama macan kumbang. Ya itulah. Tapi ya bisa dimaklumi lah, ini kan film live action dari film kartun gitu kan. Ya udah segini aja konten nyeritain film kali ini. Ya satu lagi, follow sosial media gue ya. Gue ada di Twitter sama Instagram. Itu juga kalau mau sih. Ya udah, sampai ketemu di konten berikutnya. Jangan lupa makan biar nggak lemes dan jangan lupa napas biar nggak mati. See you.